urusannya kan urusan copras capres tuh. Iya. Oh, capres itu PDI udah jelas tuh urusannya ketua umum, urusannya Bu Mega. Lah saya tak nyambut gawe ngurusi rob, ya lah. Saya tak nyambut gawe ngurusi mie goreng. Pak Ganjar ramai dibicarakan orang, ya orang juga harus tahu rekam jejaknya seperti apa. Makanya saya sampaikan, ya selain bermain di medsos, tolong sampaikan kepada saya apa prestasi Pak Ganjar ini selama 8 tahun jadi gubernur. Apakah untuk internal PDI Perjuangan ataukah untuk eksternal? Padahal lo baca deh, di media-media itu banyak kok beredar berita bagaimana seorang Ganjar Pranowo pada saat di Papua sana ketika PON dilaksanakan, dia bolak-balik ngunjungin atlet-atlet Jawa Tengah untuk memberikan semangat. Saya mendengar dari KONI Jateng, nggak ada perhatiannya terhadap olahraga. Tapi dia datang ke PON, orang tepuk tangan, datang MotoGP. Nah, hal seperti ini kan harus disampaikan kepada masyarakat supaya mencari pemimpin ya jelas rekam jejaknya. Sok nyinyirin Ganjar, Trimedia kena hajar Eko Kuntadi, dipermalukan Ganjar. Kita jangan salah mencari pemimpin, kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Ini kan era digital, jadi rekam jejaknya bisa kita tahu. Nah, nanti silakan dijawab satu persatu dari mulai apa prestasi Ganjar. Baik, saya menyampaikan apa sih prestasi Ganjar. Menurut saya karena masyarakat itu belum tahu track record Pak Ganjar ini. Sombong amat. Seorang pemimpin yang mampu menarik orang untuk terlibat dalam proses pembangunan, menurut gua satu kelebihan sendiri dari Ganjar Pranowo. Iya, enggak apa-apa. Kalau kritik dari kolega itu buat saya vitamin untuk memperbaiki dan koreksi. Dia sahabat saya loh. Jadi kritiknya menurut saya bagian dari cara dia mengingatkan seorang kawan. Dia menjadi koreksi kita untuk kita perbaiki. Kalau soal prestasi yang lain banyak. Jawa Tengah itu dikenal sebagai provinsi yang paling banyak mengembalikan gratifikasi ke KPK. Jadi ketika Trimed ngomong apa prestasinya, itu deh sedikit cuplikan prestasi. Bicara Pak Ganjar berhasil dan tidaknya itu silakan dilihat aja di indikatornya di kesehatan, pendidikan, penurunan angka kemiskinan. Di situ kan ada data yang bisa dijadikan indikator bukti berhasil atau tidak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu tokoh yang digadang-gadang maju dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Ganjar sendiri berada dalam naungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sebagai kader Partai Ganjar Pranowo tentu memiliki peluang diusung sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden atau cawapres. Namun berbagai serangan justru tampak menyebar Ganjar Pranowo dari internal PDIP. Salah satunya serangan juga terang-terangan menyasar Ganjar agar tidak ambisius bermanuver politik untuk nyapres pada 2024. Di sisi lain belum ada satupun pernyataan dari Ganjar. Ia menyebutkan dirinya bakal maju pada Pilpres 2024. Sementara itu PDIP masih menunggu arahan dari keputusan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk Pilpres 2024. Sosok politikus PDIP Perjuangan Trimedia Panjaitan mendadak jadi buah bibir. Pasalnya ia menyebutkan Ganjar dianggap terlalu bernafsu untuk maju menjadi calon presiden 2024. Dalam keterangan Trimedia, ia menyarankan Ganjar lebih berfokus pada jawabannya. Sebagai gubernur jawabnya, harusnya sabar dulu, dia jalankan tugasnya sebagai gubernur Jateng. Ia berinteraksi dengan kawan-kawan struktur di sana, DPP, DPC, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Itu baru betul, tutur dia. Sementara itu Trimedia Panjaitan berpandangan sosok Ketua DPR RI Puan Maharani adalah pimpinan yang apa adanya, tidak suka berpura-pura di ruang publik maupun bukan tipe pemimpin yang suka berpura-pura yang memoles dirinya seakan-akan populis, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Tapi Mbak Puan mencoba menjadi pemimpin, ya begitulah, dia apa adanya. Dia lahir dari sebagai cucu Bung Karno, anak Bu Mega, anak Pak Taufik.
Kemudian jadi politisi diangkat nasional, yaitu nggak perlu berpura-pura, kata Trimedia dalam keterangannya kepada wartawan. Oleh karenanya, menurut Trimedia, mencari pemimpin haruslah yang apa adanya, bukan mengformat seolah-olah paling berpihak kepada rakyat. Anggota Komisi 3 DPR RI itu lalu menyoroti Ganjar. Ia hanya memoles diri dari opini publik. Jatuh dari sepeda acting, ada hari kanker otak, bukan yang begitu. Kembali ke soal Puan, Trimedia menilai Puan, jejak Puan sangatlah jelas. Sejak menjabat ketua fraksi PDIP, Ganjar adalah sebagai anggota fraksi, itu maupun kinerjanya dari mulai ketua fraksi, kemudian dia bisa mengorganisir PDIP. Regional sebagai partai oposisi, kita bisa diperhitungkan. Lihat saja kami dulu banyak atraksi yang kita lakukan. Beda dengan oposisi yang sekarang, nggak jelas, ungkap Trimedia. Trimedia juga menilai, menjadi Menko PMK 2014 sampai 2019, Puan berhasil mengorganisir 7 kementerian. Seluruhnya berkinerja baik dan relatif berhasil. Semuanya baik penyerapan anggarannya, semuanya baik kinerjanya, juga baik kemudian dia relatif berhasil membuat Taekwondo revolusi mental membumi, dan itu kan sempat menjadi ikon kita revolusi mental. Itu akan yang digunakan juga oleh Pak Jokowi. Di DPR ini terakhir, Trimedia juga menganggap Puan berhasil memimpin DPR ketika demokrasi politik yang tinggi. Apalagi para pemimpin DPR adalah kader terbaik parpol di Senayan. Pemimpin DPR ini kan jago-jagoan semua, ujar Trimedia. Ganjar mengatakan kritik dari Trimedia itu adalah vitamin kuat untuknya. Gak apa-apa disebut tidak berprestasi. Kalau kritik dari kolega itu kuasai vitamin untuk memperbaiki dan koreksi. Bahkan Ganjar menyebutkan Trimedia adalah sahabat dekatnya. Menurut Ganjar, Trimedia hanya ingin mengingatkan sebagai seorang sahabat, beliau sahabat saya. Beliau sahabat saya, jadi kritiknya bagian dari cara mengingatkan seseorang kawan. Ia menjadi koreksi kita untuk kita perbaiki, tegas Ganjar. Ganjar juga tidak menanggapi serius spekulasi-spekulasi yang beredar di lapangan. Kita jangan salah mencari pemimpin, kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Ini kan era digital, jadi rekam jejaknya bisa kita tahu. Nah, nanti silakan dijawab satu persatu dari mulai apa prestasi Ganjar. Baik, saya menyampaikan apa sih prestasi Ganjar. Menurut saya karena masyarakat itu belum tahu track record Pak Ganjar ini. Sombong amat. Seorang pemimpin yang mampu menarik orang untuk terlibat dalam proses pembangunan, menurut gua satu kelebihan sendiri dari Ganjar Pranowo. Iya, enggak apa-apa. Kalau kritik dari kolega itu buat saya vitamin untuk memperbaiki dan koreksi. Dia sahabat saya loh. Jadi kritiknya menurut saya bagian dari cara dia mengingatkan seorang kawan. Dia menjadi koreksi kita untuk kita perbaiki. Kalau soal prestasi yang lain banyak. Jawa Tengah itu dikenal sebagai provinsi yang paling banyak mengembalikan gratifikasi ke KPK. Jadi ketika Trimed ngomong apa prestasinya, itu deh sedikit cuplikan prestasi. Bicara Pak Ganjar berhasil dan tidaknya itu silakan dilihat aja di indikatornya di kesehatan, pendidikan, penurunan angka kemiskinan. Di situ kan ada data yang bisa dijadikan indikator bukti berhasil atau tidak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu tokoh yang digadang-gadang maju dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Ganjar sendiri berada dalam naungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sebagai kader Partai, Ganjar Pranowo tentu memiliki peluang diusung sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden atau cawapres. Namun berbagai serangan justru tampak menyebar Ganjar Pranowo dari internal PDIP. Salah satunya serangan juga terang-terangan menyasar Ganjar agar tidak ambisius bermanuver politik untuk nyapres pada 2024. Di sisi lain belum ada satupun pernyataan dari Ganjar. Ia menyebutkan dirinya bakal maju pada Pilpres 2024.
Sementara itu, PDIP masih menunggu arahan dari keputusan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk Pilpres 2024. Sosok politikus PDIP Perjuangan Trimedia Panjaitan mendadak jadi buah bibir. Pasalnya ia menyebutkan Ganjar dianggap terlalu bernafsu untuk maju menjadi calon presiden 2024.